Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Adik-adik sekalian mahasiswa, pada hari ini kita memasuki perkuliahan pertama, gitu ya. Pertama yang perlu dijelaskan, ya saya sebenarnya maunya offline. Ya, kebetulan saya sudah siap-siap, ternyata mobilnya dipakai anak, gitu. Jadi saya tidak bisa hadir ke kampus, tadi online ya. Saya juga udah janji sama Ibu Kaprodi mau ketemuan, nggak taunya ya itu mobilnya dipakai anak saya kerja. Terus selanjutnya ada sekalian, kita pertemuan dengan media Zoom ini itu cuma 40 menit gitu ya. Jadi kita tepat waktu, manfaatkan waktu sebagus-bagusnya supaya kita maksimal ya. Adapun materi semua perkuliahan kita saya sudah muat di dalam e-kampus ya, di dalam e-kampus dan termasuk video pembelajaran saya sudah masukkan ke sana ya. Tapi nanti saya cek lagi apakah video sudah masuk atau belum nanti, karena kalau kelas-kelas yang sebelumnya hari Selasa, Rabu itu sudah saya masukkan video pembelajaran. Video pembelajaran itu adalah penjelasan isi materi pembelajaran kita secara lengkap, gitu ya. Adapun kita melalui Zoom ini hanya eh, media Zoom ini hanya untuk kita, artinya penambahan saling berbagi lah. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak jelas kita bisa berbagi dan saling eh, sama-sama saling belajar. Ada di sekalian, sebelumnya saya mengenalkan diri. Ini saya sedang di rumah, ya di ruang depan gitu ya. Saya itu ya, mengajar, artinya memang saya dari kecil itu sudah terbiasa bantu guru belajar, mengajar. Jadi saya sudah terbiasa, saya ngajar dari usia anak TK dulu pengalaman mengajar sampai usia kakek-kakek dan nenek-nenek. Itu pengalaman ngajar. Sedangkan pengalaman dalam ilmu pengetahuan saya ambil dapat dari dua sumber. Ya, satu dari kampus atau dari sekolah formal dan kedua dari sekolah informal. Informal itu satu waktu kecil di madrasah, terus saya melanjutkannya ke pesantren. Artinya saya di pesantren tapi kuliah di luar gitu ya. Nah, S1, S2 saya itu sampai S3 itu background pendidikannya agama. Cuman kalau S1 itu syariah perbandingan madhab. S2-nya itu manajemen pendidikan Islam, yang S3-nya pendidikan berbasis Al-Quran. Artinya semuanya berdasarkan pendidikan berdasarkan dengan berdasarkan agama gitu ya semuanya itu. Ya itu perlu diketahui oleh adik-adik sekalian bahwasanya pendidikan yang saya kecam dapat dari sekolah itu ada dua macam ya, dari pendidikan formal maupun non formal. Nah, selanjutnya barangkali nanti ada suatu saat adik-adik itu ada bimbingan skripsi dengan saya ya. Alamat rumah saya itu di Kebon Nanas, di dekat perumahan Kompleks Seknek Sekretariat Negara gitu ya. Kecamatan Kelurahan Pandungan Utara, Kecamatan Pinang. Jadi kalau pintu gerbang tol Kebon Nanas itu sudah dekat rumah saya.
Ya, jadi Anda kalau misalnya mau bimbingan ke rumah, skripsi atau lain sebagainya karya ilmiah itu sudah bisa. Jaraknya kalau pakai mobil, kendaraan mobil itu kurang lebih ya setengah sampai 1 jam, tergantung tergantung kemacetannya ya. Tapi saya coba kemarin saya sejam lebih juga tuh, karena macet dari Lipo sampai ke Bitung, pakai mobil. Kalau di Tiga Raksa saya jarang, hampir agak pernah menggunakan motor, saya menggunakan mobil. Jadi jarak tempuhnya itu kalau pakai motor, menurut cerita anak saya itu 1 jam juga, cuman melalui lewat Jalan Cimone, ya, ya pakai itu ya. Itu dia, anak saya kebetulan kerja juga di Tiga Raksa, di BPN Tiga Raksa, eh, mantu ya. Itu saya tanya dia kalau pakai motor 1 jam setengah, 1 jam. Ya. Itu ada di sekalian, barangkali perkenalan kita yang singkat ya, supaya diketahui. Oh iya, kalau keluarga, istri saya baru 2 anaknya gitu ya. Anaknya istri saya baru 2. Kalau istrinya 1, dan kebetulan dua-duanya sudah bekerja sebagai PNS, satu jadi guru, satu lagi di BPN Kota Tangerang. Barangkali perkenalan kita cukup atau ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan masalah perkenalan? Mungkin ada yang mau nanya nomor sepatu atau apa? Enggak. Ada sekalian. Di dalam penilaian saya ini semuanya Muslim, Muslim semua enggak? Karena kelas malam ada yang Nasrani 3 orang. Ada Stefanus, yang bukan kayaknya Pak satu. ah, Stefanus Saya, Muslim bukan? saya Muslim, Muslim. Muslim. Stefanus Muslim. saya Kristen, Pak. Oh iya, nggak apa-apa ya. Gini, kalau mau ikut nggak apa-apa. Jadi gini, ada di sekalian, kemarin semalam teman kita yang Nasrani, Pak, kita kalau ikut boleh nggak? Artinya saya semuanya kalau ngajar agama di kampus memang ada yang agama Hindu, ada yang agama Nasrani, ada yang agama Islam, tapi yang dominan agama Islam. Ikut aja. Yang penting ini ya, nanti kan kita ada tugas sehari-hari tuh, tugas pertemuan tiap pertemuan. Itu semuanya tinggal jawab adanya di slide. Itu bahan latihan buat nanti UAS, UTS. Perhatikan nanti sekalian, semua perkuliahan kita itu ada 14 pertemuan. 7 pertemuan 1 sampai 7 itu untuk persiapan soal UTS ya. Makanya setiap slide terakhir itu ada pertanyaan. Tujuannya supaya apa? Anda belajar dan latihan. Nanti nanti dijawab di Google Docs, kemudian masukkan jawaban itu di tugas tuh. Tadi saya udah buat tugasnya. Dan ternyata tugas itu bisa diupload. Anda jadi buat di Google Doc, nanti diupload, ntar linknya tadi saya klik gitu ya, biar Anda biar bisa menilai nanti ya. Itu tugas Anda. Terus itu tugas mandiri ya. Yang kedua tugasnya, karena kita kuliah menggunakan video pembelajaran, itu semuanya saya sudah masukkan penjelasannya di video pembelajaran. Jadi bukti Anda itu menyelesaikan, artinya telah menonton video pembelajaran, karena saya jelasin secara rinci kalau di video, itu Anda merangkumnya. Isi dalam video itu, walaupun cuman setengah halaman nggak apa-apa. Ya, jadi intinya aja ya bagian-bagian tertentunya saja yang Anda tonton terus dirangkum di Google Docs atau di Word boleh ya. Sedangkan yang keduanya adalah menjawab soal di halaman terakhir ya, atau di slide terakhir ya. Paham sampai di sini? Ya, Pak. ada yang ditanyakan? Nanti kalau bertanya di grup aja ya, jangan japri. Kalau di japri saya takutnya nggak dijawab.
Karena apa? Karena saya megang kelas di Untara ini 6 kelas, di Raharja 5 kelas. Jadi terlalu banyak grup, takutnya ada mahasiswa saya salah ini ya, salah penjelasan karena kan karena Japri, jadi saya salah penjelasan. Jadi tanyanya di grup saja, nanti saya jawab di grup. Kalau seumpamanya saya nggak mampu jawab, nanti ada teman-teman yang bantu jawab. Itu kelebihannya. Selanjutnya gini, adik-adik sekalian. Nah, grup di WA itu kita jadikan ajang untuk komunikasi supaya kita bisa saling sharing. Jadi biar dapat semua ya, biar dapat semuanya. Artinya kita ada hubungan emosional, jadi kita semakin dekat karena kita kenal kan. Dan kalau prinsip saya kalau belajar agama, kalau satu orang bisa, harus semuanya bisa. Itu kaitannya dengan tugas pribadi ya. Ada lagi tugas kelompok. Tugas kelompok ini ya dikerjakan beramai-ramai. Coba perhatikan nih ya. Judulnya sesuai dengan RPS. Ntar saya kasih tahu, ntar saya share lah RPS-nya ya di grup ya. Jadi ngambil temanya di kolom 3 itu ada RPS-nya terkait tema-tema pembelajaran kita setiap pertemuan. Di situ Anda mencari jurnal. Ini kelompoknya dulu disusun berapa orang? Kalau ini ada 22 atau 2, ini saya lihat ada 25 ya. 25 orang berarti dibagi 13. Pertemuan pertama saya anggap sudah kita clear ya. Tinggal pertemuan kedua sampai ke 13. Nah, bagi yang kelompok 1 ke depannya menjelaskan atau membuat PPT tugas yang di pertemuan kedua gitu ya. Kelompok 2 pertemuan 3 dan selanjutnya begitu ya. Nah, temanya kita ngambil di RPS biar sesuai. Supaya apa? Supaya kita nanti ada pengayaan. Ya. Penjelasan yang saya berikan di PPT di YouTube maupun PPT yang saya buat itu cuma ringkasan. Jadi kalau Anda dapat memperoleh dari luar itu tambah bagus. Jadi kita tambah paham tentang keagamaan. Caranya bagaimana Pak membuat PPT? Anda cari jurnal orang yang sesuai dengan tema judul yang ada di kolom 3 di RPS. Jadi jurnal itu tidak usah dirubah, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Namanya asli nama yang punya jurnal. Nanti tugas Anda membuat cover. Cover makalah ada tulisan untaranya, ada anggota yang membuat makalah tersebut. Artinya anggota presentasi lah gitu ya, anggota yang membuat makalah tersebut. Itu tuh misalnya ada nomor 1 Ihsan Tamim, yang kedua Teguh, yang 3 Stefanus, misalnya 3 orang dalam satu kelompok. Itu tinggal ditulis saja namanya di situ. Itu sudah menunjukkan Anda mengerjakan tugas kelompok. Cuman tambahan, tugas Anda dari jurnal yang telah Anda temukan itu dibuat PPT. Dibuat PPT untuk kita diskusikan bareng-bareng. Ya. PPT-nya berapa Pak jumlahnya? Minimal 5 PPT. 5 slide. Ya, 5 slide. Terus maksimal 10. Nah, nanti pada saat kita kuliah online maupun offline, itu dipresentasikan. Presentasikannya bagaimana? Ya, dengan waktunya selama 10 menit presentasi, ya 10 menit atau 15 menit memberikan jawaban atas pertanyaan. Nanti yang peserta presentasi itu menulis siapa yang bertanya minimal 2 pertanyaan, syukur-syukur 3 pertanyaan, siapa yang menyangga, siapa yang menjawab. Itu nanti ditulis ya. Karena semuanya itu nanti ada penilaian khusus buat nanti tugas mandiri kalau ada yang kurang gitu ya. Paham sampai di sini? Halo? Paham, Bang.
Ya, paham Paham, ya? paham, paham, paham. Ya, jadi Anda nggak Paham, usah paham, paham, paham. sulit-sulit membuat makalah baru. Cari jurnal. Paham, paham. Ya, searching di Google, nanti ada judul yang itu, ambil, download, ya, tinggal diganti lagi, ya. Nah, terus cuma tinggal membuat PPT untuk kita diskusi bersama-sama. Nggak usah, nggak usah pakai ini. Dan Stefanus, coba tolong dibuka itunya kameranya, Stefanus. Ya, nih perhatikan penilaian. Itu penjelasan tentang tugas tugas kelompok maupun tugas mandiri. Yang penilaian semua mahasiswa yang ada di hadapan saya di media online ini, yang di kelas saya itu semuanya mau agamanya Islam maupun non-Muslim, sekarang ini saya kasih nilai 100. Sekarang. Cuma nanti yang ngurangin Anda sendiri. Misalnya gini nih, apakah Anda bisa mempertahankan nilai 100 atau Anda malah kurangin tidak mau dapat nilai 100 ya. Karena ada mahasiswa, Pak, saya emang nggak mau dapat nilai 100, berarti Anda ngurangin tugasnya kurang rajin. Atau absen kehadirannya kurang rajin, itu dikurangin nama Anda sendiri. Jadi saya memberikan nilai itu 100. Jadi yang ngurangin bukan saya. Saya tidak melakukan kezoliman, yang ngurangin Anda sendiri. Gitu ya. Misalnya kalau nilainya 100 dipertahankan, tugas mandirinya harus 100, UTS-nya harus 100, UAS-nya harus 100, baru Anda berhak mendapat nilai 100. Nah, saya berharap seperti ada mahasiswa Raharja dulu yang saya bimbing, dia agamanya Hindu, semangat belajarnya luar biasa, ngerjain tugas itu, dari ngerjain tugas, mandiri maupun kelompok, sampai dia UTS, itu nilainya nggak jelek. Hampir di atas rata-rata 9 lebih. Ya. Makanya walaupun dia agamanya Hindu, karena dia itu rajin, ya, dia itu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, dan dia semangat di dalam menjawab UAS dan UTS-nya nilainya bagus, dapat nilai hampir A plus, tapi dia nilainya A, gitu ya, hampir A plus, itu luar biasa buat orang non Muslim belajar agama Islam dapat nilai A, gitu ya. Nah, artinya bukan saya kurangin, tapi dia itu kemampuannya cuma sampai di nilainya 94. Nah, oleh karenanya saya harapkan kepada adik-adik semuanya yang kuliah di saya ini, kalau bisa nilainya jangan sampai C, ya semuanya minimal B, syukur-syukur A atau A min, syukur. Saya paling gembira kalau mahasiswa saya ini dari 26 orang ini nilainya A plus, maunya saya gitu ya. Jadi Stefanus nggak usah takut nilainya, saya mah agamanya bukan Islam katanya gitu, non Muslim. Terus saya mah nilainya B nggak apa-apa, nggak boleh begitu ya, kerjakan. Nah, kalau nilainya memang bagus pengerjaannya nilai A, saya nggak pernah dibeda-bedakan. Semua mahasiswa di hadapan saya sama, yaitu nilainya tergantung Anda. Jadi nilainya dapatnya 100, sekarang ini tergantung Anda yang mempertahankannya. Mau dikurangin atau mau ditambahkan boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 100. Dan nilainya pas terakhir paling banyak 100. Paham sampai di sini? Paham, Pak, Paham, paham, Pak. Ya, Paham. ya oke. Selanjutnya saya share screen ya. Share screen dengan materi pembelajaran kita. Kelihatan materinya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Ya. Lihat, Pak. Nah ini ada sekalian, ini materi pertama pertemuan kita, gitu ya. Materi pertama pertemuan kita ini judulnya tentang agama. Saya mau bertanya kepada mahasiswa, apa itu agama? Coba siapa ada yang bisa? Apa itu agama? Silakan yang Pedoman hidup manusia, Pak. pedoman hidup manusia. Siapa lagi?
Bagus. Rapli, gelap ya tempatnya. Iya, Silakan. Pak, gelap, Pak. Ya, Ajaran yang mengatur tata keimanan dan kepercayaan, Pak. iya, bagus. Pak Rio mah bukan Islam itu, Pak. Hah? Rio bukan Islam. Jadi Pak I. Rio agamanya apa? Islam Pak, bohong Pak, dia mah Pak, Oh, bohong. ya, 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 ya. Enggak, ya. Terus Suatu keyakinan ada Pak, lagi yang ada lagi yang mau menjawab? Satu lagi. suatu keyakinan seorang. Coba siapa? Ada yang cewek enggak nih? Siapa yang cewek? Tadi saya lihat ada. Silakan. Yang mana? Yang udah tadi kan? Satu lagi. Satu pedoman hidup, yang kedua yang mengatur tentang keimanan. Ya. Terus apa lagi? Stefanus bisa nggak agama menurut agama Stefanus itu apa? Agama menurut Stefanus. Ntar Pak, mikir dulu Pak. Iya, iya, silakan. Kan kita punya agama nih, semuanya kita punya agama. Kita, Sama ya, ya, kita punya agama. Nah, agama itu mengajarkan kita tadi apa? Se- Agama itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Hidup. Karena tujuan pedoman hidup kenapa? Karena di dalam agama itu ada ajaran-ajaran kebaikan. Tapi diantaranya keimanan kepada Tuhan, ya, dalam hubungan berinteraksi terhadap sesama manusia, hubungan sosial, ya, supaya kita punya karakter baik, maka kita diatur oleh agama. Makanya semua agama yang ada di dunia ini, ya kalau di Indonesia 6 ya, ya agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, terus apa lagi? Konghucu dan Protestan ya. Itu di Indonesia itu semua agama itu seluruhnya mengajarkan tentang kebaikan. Supaya pemeluknya itu jadi orang yang baik. Semuanya agama itu begitu ya. Artinya apa? Jadi agama itu supaya kita terarah hidupnya, supaya tidak kacau. Kita punya nilai-nilai budi pekerti yang luhur. Ada hubungan kita dengan Tuhan kita, ada hubungan kita yang baik terhadap sesama makhluk, terutama manusia. Tapi kalau misalnya kita sudah baik sama manusia terhadap lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hewan juga kita harus baik. Karena semua itu adalah merupakan fasilitas yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga kita harus bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan cara memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pohon di sekitar kita dirapihkan, dirawat, jangan sampai mati gitu ya. Kalau ada sungai di kita dirawat, jangan sampai kotor dan terkontaminasi oleh sampah-sampah, ya gitu. Dijaga. Karena itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kita disuruh pola hidup sehat. Itulah agama. Terhadap tetangga kita harus baik, terhadap sesama muslim, terhadap sesama umat beragama, kita harus saling tolong menolong dan saling bahu membahu. Nah, kebetulan saya dulu pernah terjadi dialog lintas agama dengan 6 agama yang ada di Indonesia. Itu intinya sama. Ingin mengajak umatnya, umat beragama itu ke jalan yang benar. Jalan yang diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau dalam Islam, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? paham. Paham. Terus Paham. kenapa kita harus beragama? Coba, ya, Karena diwajibkan, Pak. ya. Kenapa? Untuk menjadi pedoman hidup. I- Oh, Untuk
menjadi pedoman hidup. Oh, Bener apa enggak, Pak? iya benar. Beragama supaya agama itu menjadi pedoman hidup kita. Pedoman itu artinya Ah, pegangan atau petunjuk jalan hidup kita supaya kita selamat dunia akhirat. 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 Karena apa? Agama itu merupakan tadi pedoman. Di dalam agama itu merupakan sumber moral. Makanya kita sebagai umat beragama harus baik. Kita harus jadi rahmat buat semesta alam. Gitu. Rahmat semesta alam apa gimana maksudnya? Kita harus sayang kepada diri kita harus sayang kepada orang tua kita, kalau sudah menikah kepada mertua kita, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Maksudnya apa? Maksudnya ya, bentar nih. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita itu baik ke seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini di upgrade belum kebuka nih. Waktunya tinggal 9 menit lagi. Ya, makanya saya nih kadang-kadang suka kalau pakai online yang begini rada itu ya. Nah, kelihatan slide-nya ya? Pak, kenapa nggak bisa offline, Pak? Kelihatan. Ya, Kenapa saya nggak maunya offline aja, Pak? offline. Untuk hari ini saya maunya Iya, Pak. Saya kangen Rio, Pak. karena ya tadi mobil saya dipakai anak-anak dalam kondisi mendesak, dia bawa mobil subuh-subuh karena untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ya harusnya saya berangkat jadi nggak berangkat. Yang kedua, Yang iya ya, Pak. adik sekalian, ini kampus kita kemarin saya dapat petunjuk dari Kaprodi, perkuliahan kita itu 60% online, 40% offline. Itu karena menggunakan sistem blended learning. Blended learning itu adalah Pak. ya perpaduan antara kuliah online dan offline. Ini sudah dilaksanakan di Untara. Nanti suatu saat kita akan offline. Mungkin ya pertemuan 1 dan pertemuan 2 kita online. Nanti pertemuan 3 insya Allah offline gitu. Makanya kita sepakati dulu nih. Kita mau offline 40% atau online 60%. Atau dibalik, offline 60%, offline 40%. Mana yang setujui? Halo? Offline 60%, Pak. Offline, Pak, offline. Iya, Pak. Offline Ya, ya. Oh ya, nanti tinggal disepakati ya. Karena kemarin saya coba di Untara itu, pas begitu offline, kita kelasnya kurang difasilitasi. Maksudnya pas begitu kita datang ke ruangan itu, ruangannya masih terkunci. Udah gitu, ininya saya menggunakan tidak bisa. Nah itu nanti ketua kelasnya di sini siapa? Rehan tuh, Pak, Rehan. Rehan, Pak, Rehan. Ya, ketua Antoni, Pak. Antoni. ya pokoknya ketua kelasnya nanti semua memfasilitasi untuk pertemuan kita sehingga saya tidak cari-cari ke sana kemari kayak kemarin ini semalam saya ngajar di Untara sampai jam 10 malam. Dari habis maghrib sampai jam 10 malam 2 kelas. Terus saya pulang jam 10 sampai rumah jam setengah 11. Tadinya saya mau berangkat sekarang pagi-pagi ke Untara karena saya juga punya janji sama Ibu Yani. Nggak taunya mobil dipakai mantu saya. Ya, kayak anak saya. Ya udah jadi kita online. Maka sebagai informasi ya adik-adik sekalian yang kuliah Kamis, Jumat sampai Sabtu minggu depan, minggu akan datang itu semuanya online karena saya sedang ada di Jogja selama 3 hari, berlagi 4 hari sama perjalanan. Ya, paham ya? Jadi kita online dulu sabar, nanti kita akan ketemu. Nah, saya juga ingin ketemu dengan mahasiswa yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik ini. Atau jelas, Pak. Iya, saya kelihatan dari kameranya. Rio ini, Pak. Rio ganteng banget, Pak.
Ya, Antoni Pak. kebetulan ada di Antoni. sekalian, perlu Anda ketahui saya di Untara sebenarnya bukan dosen baru. Saya tuh waktu Untara masih gedungnya gedung lama, saya ngajar setahun setengah, gitu ya. Sebelum COVID itu tahun berapa itulah, pokoknya tahun 2017 saya udah ngajar di situ. 2017 Udah lah. lama berarti Pak ya. Cuma saya karena pada saat saya menyusun disertasi itu kewalahan, ya artinya harus menyita waktu. Jadi saya mengundurkan diri sementara sama Pak Joko itu saya bilang, udah saya mau fokus ke S3 dulu lah. Akhirnya saya nggak ngajar. Nah, Pak Joko ngelihat saya itu di Facebook. Memang saya temenan sama Pak Joko, Pak Dekan ya. Terus dia bilang ke Ibu Saryani kalau mau pilih dosen agama Pak Suhanda dulu pernah ngajar di sini gitu. Jadi sekarang saya kembali lagi ke Untara gitu. Tapi gedungnya sudah mantap sekarang ini lebih hebat dari yang dulu. Dulu kan gedung lama itu saya ngajarnya. Ya, sekarang gedung gedung barunya lebih besar. Itulah sebuah kebanggaan buat Anda mahasiswa Untara dan buat aset di Kabupaten Tangerang ya. Itu barangkali ada di sekalian ya. Ini waktu kita tinggal 4 menit 26 detik. Ada yang mau bertanya? Silakan. Adapun untuk materi ya, untuk materi itu saya persilakan nanti buka di yang saya share di sebenarnya di kampus sudah ada. RVS-nya sudah ada, materinya sudah ada, tinggal link videonya saya belum lihat nih. Ada nggak nih link videonya? RVS-nya sudah ada, semuanya lengkap. Dan termasuk tugas di pertemuan 3 ini saya udah buat atau belum, saya belum cek lagi. Karena sekarang ini saya lagi fokus. Ya kebetulan kemarin ada Esan yang meninggal, saya suruh ngajiin di situ tiap malam. Jadi ini masih ngantuk benar karena saya kan kalau di pengajian begitu jarang tidur. Jadi tidurnya sedikit sekali. Ya, tapi saya barangkali itu ada dari mahasiswa silakan. Ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu 3 menit lagi. Pak. Kita sepakat ya kita pertemuan melalui media Zoom cuma 40 menit gitu ya karena terbatasan beda dengan Zoom yang sudah di kampus berbayar itu sejam 2 jam tidak apa-apa karena kita Zoomnya gratis jadi cuma 40 menit gitu ya jadi kita masukin tepat waktu pada saat kuliah online walaupun 40 menit isinya sudah 100% ada di e-kampusnya itu. Materinya sudah saya kasih, jadi Anda tinggal mengerjakan tugas. Sekarang cuma tinggal pengayaan dan penambahan saja bagi yang belum paham. Silakan kalau mau bertanya di grup ya, jangan di Japri ya. Cukup barangkali ya. Oke Pak. Ada yang silakan berikan Absennya masukan Pak. biar saya juga Absennya enak. gimana Pak absennya? Absennya nih kebetulan sekarang ini mahasiswa ada berapa nih yang Ada hadir sekarang ini? 26. 26 ya. Saya dulu, Mas, yang hadir ada 26. Kebetulan tadi saya Hadir. hadir. Alhamdulillah semuanya masuk gitu ya. Ya gitu ya. Iya Pak. Nah, tadi udah dihadirkan. Coba silakan dicek kalau ada yang belum diabsen silakan ini ke saya. Tuh, ada yang baru masuk nih. Nah, bagaimana dengan yang baru masuk nih? Si Dewi apa siapa nih? Diabsen nggak nih? Kalau toleransi cuma 30 menit. Tapi ini udah lebih dari 30 menit. Pak, Izin, saya Pak. izin bertanya, Pak. Ya, untuk sementara semuanya nih pertemuan pertama di absen sama saya semuanya sebagai kebijakan barangkali ada yang telat belum siap. Karena tadi saya nge-share itunya juga pagi. Biasanya kalau online saya malam sudah nge-share duluan. Jadi sehingga mahasiswa siap-siap. Karena tadi saya rencananya mau datang ke kampus, pas saya udah bawa tas, mau pakai sepatu, istri saya kebetulan kan habis dari rumah anak saya nginap. Ya, kebetulan saya di rumah ini, di rumah saya sendiri. Pas begitu saya mau keluar, istri saya bilang, mobil dipakai sini. Akhirnya saya balik lagi, tidak jadi ke kampus. Kebetulan saya juga lelah, dari semalam belum tidur. Ya, karena kita sedang bertakziah nemenin orang yang meninggal, jadi keluarga menghibur gitu ya. Kebetulan masih besannya bapak saya, jadi saya itu dipercaya untuk ngaji di sana.
Jadi sampai ya namanya ngaji banyak ngobrol-ngobrol nggak bisa tidur. Akhirnya saya tidak terbiasa tidur di tempat ramai. Akhirnya saya ya baru ya tidur beberapa tadi habis subuh. Itu saja barangkali ada di sekalian ya. Nanti kalau untuk bertanya kita ini tinggal satu waktu menit lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah perhatian. Semangat kita belajar bersama untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dan lulus dengan hasil yang maksimal. Amin, amin. Wassalamualaikum Amin. Amin, amin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 27 orang, 26 yang hadir.